Coba deh lihat, pohon pepaya yang kelihatannya biasa aja di halaman rumah kita itu, siapa sangka ternyata dia menyimpan sebuah rahasia besar buat dunia pertanian. Yap, kekuatannya itu tersembunyi di daunnya. Dan ini, serius deh, jarang banget yang tahu. Coba bayangin deh, gimana jadinya kalau solusi buat bikin tanah super subur dan tanaman yang sehat banget itu ternyata ada di depan mata kita selama ini, tersembunyi di selembar daun yang mungkin sering kita anggap remeh. Penasaran kan? Yuk kita bongkar sama-sama rahasianya. Oke, kita langsung aja masuk ke intinya, ke dapurnya nih. Jadi, bahan rahasia di balik semua keajaiban ini adalah sebuah enzim yang namanya papain. Jadi, papain itu apa sih? Gampangnya gini, anggap aja dia itu semacam gunting biologis super canggih yang ada di semua bagian pohon pepaya loh, dari batang, buah, sampai ke daunnya. Tugasnya cuma satu, motong-motong molekul protein yang gede dan rumit jadi kepingan-kepingan super kecil yang gampang diserap. Nah, kepingan inilah yang kita sebut asam amino. Nah, biar lebih gampang ngertinya, kita pakai analogi yang keren banget ini. Bayangin protein kompleks itu kayak seekor ayam utuh, gede kan? Terus datenglah si papain yang perannya kayak koki atau tukang daging profesional. Set dipotong-potonglah si ayam tadi jadi bagian-bagian yang siap dimasak. Ada paha, dada, dan sayap. Nah, potongan-potongan inilah asam aminonya. Simple banget kan? Oke, jadi kita udah tahu kalau tugasnya papain itu menciptakan asam amino. Terus, kenapa sih asam amino ini spesial banget buat tanaman? Nah, disinilah keajaiban yang sesungguhnya dimulai. Asam amino ini tuh ibaratnya suplemen all-in-one super lengkap buat tanaman. Dia bantu boost penyerapan nutrisi, bikin sistem imunnya jadi kebal penyakit, ngegas pertumbuhannya di fase awal, bikin proses fotosintesis jadi jauh lebih efisien, bahkan bisa bertindak jadi hormon pemicu tumbuh alami. Ujung-ujungnya, jelas dong, panen kita jadi lebih banyak dan kualitasnya jempolan. Tunggu dulu. Ceritanya nggak berhenti di tanamannya aja. Justru salah satu keajaiban yang paling dramatis itu terjadi di bawah permukaan, di dalam tanah. Terus, apa efek papain ini buat tanah? Nah, ini nih bagian yang bisa bikin kita geleng-geleng kepala. Dengan papain sebagai mesinnya, pupuk organik cair yang super bernutrisi itu bisa jadi cuma dalam waktu 3 sampai 7 hari. Cepet banget kan? Dan yang lebih hebatnya lagi, ini murni, nggak perlu tambahan bioaktivator apapun seperti E4 atau yang lainnya. Dan ketika sampel dari pupuk ini dicek di bawah mikroskop, hasilnya benar-benar bikin kaget. Persis seperti kata sumbernya, reaksinya cuma satu. Duar, mikrobanya banyak banget. Jadi ini bukan cuma sekedar aktif ya, tapi ini adalah sebuah ledakan kehidupan mikroba baik di dalam tanah. Slide ini nunjukin perbedaannya secara kontras banget. Di satu sisi, ada tanah biasa yang mikrobanya mungkin kayak lagi mager, kerjanya lambat. Nah, di sisi lain, tanah yang udah disentuh sama papain itu langsung berubah jadi kayak kota metropolitan mikroba yang super sibuk. Kerja 24/7 buat nyedain makanan untuk tanaman. Dan ingat ya, kehebatan daun pepaya ini bukan cuma soal papain. Seperti yang bisa kita lihat di sini, daun ini juga penuh sesak sama mineral-mineral penting dan senyawa kimia alami lainnya yang semuanya itu jadi vitamin tambahan bagi tanaman dan juga tanah. Nah, ini dia nih bagian yang paling ditunggu-tunggu. Teorinya udah, sekarang kita masuk ke prakteknya. Gimana caranya kita pakai kekuatan ini di kebun kita sendiri? Tenang, ada 4 cara yang gampang. Totalnya ada 4 jurus yang bisa kita pakai. 2 yang paling simple, pertama jadikan mulsa langsung di atas tanah, atau kedua, campurkan ke dalam tumpukan kompos. 2 lagi buat bikin ekstrak cairnya. Bisa diremas-remasi dalam air, atau cara yang paling cepat dan ampuh ya pakai blender. Kalau mau coba metode peras, caranya gampang banget. Cukup siapkan beberapa lembar daun pepaya yang sehat ya. Pastiin bebas penyakit. Lalu bejek-bejek atau remas-remas di dalam kurang lebih 5 liter air sampai airnya berubah warna jadi kehijauan. Tapi ada satu hal yang wajib diingat. Ini peringatan penting. Ramuan ini sangat poten, sangat kuat. Jadi kuncinya adalah jangan pernah langsung pakai dalam skala besar. Uji coba dulu sedikit, karena kalau dosisnya kebanyakan, tanaman bisa gosong alias terbakar. Mau tahu patokan dosis awalnya? Kalau untuk disemprot, coba mulai dari 20-40 ml per tangki. Kalau untuk dikocor ke tanah, mulai dari 50-100 ml per 20 liter air. Tapi sekali lagi, aturan utamanya cuma satu. Tes dulu, dan tes dulu. Oh iya, satu lagi tips pro buat yang pakai blender.
Jangan langsung masukin semua daunnya barengan ya. Bisa-bisa blender Anda menjerit dan bau gosong. Masukkan daunnya sedikit demi sedikit, kasih jeda biar motornya awet. Semua ini pada akhirnya ngajak kita buat melihat lingkungan sekitar dengan cara yang berbeda. Ternyata alam itu udah nyiapin solusi-solusi canggihnya tepat di halaman belakang rumah kita. Kita cuma perlu tahu cara membacanya. Nah, ini akhirnya membawa kita pada satu pertanyaan besar untuk direnungkan. Kalau selembar daun pepaya aja bisa sekuat ini, coba deh bayangkan, ada berapa banyak lagi rahasia alam yang tersembunyi di kebun kita yang sedang menunggu untuk ditemukan.